Halo, kembali lagi dengan saya dalam program Happiness Moment. Sekarang berikut kita masuk dalam sesi kedua. Bagaimana Tuhan inginkan kita menjadi orang Kristen Raja Wali? Ada 3 hal yang saya akan bagikan buat kita untuk menjadi orang Kristen Raja Wali. Yang pertama, orang Kristen Raja Wali adalah orang Kristen yang harus dewasa, saudara. Dewasa. Kenapa? Karena Raja Wali itu adalah burung yang sangat tangguh dan kuat dan sangat kokoh, saudara, ya. Jadi Tuhan inginkan kita menjadi orang Kristen Raja Wali. Yang pertama adalah orang Kristen yang dewasa. Kita baca firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara semua dalam kitab Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat yang 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi Tuhan inginkan kita menjadi orang Kristen seperti Raja Wali itu adalah orang Kristen yang pertama, orang Kristen yang dewasa. Yang dewasa ini adalah orang-orang yang memang panca indera rohnya udah terlatih, saudara. Panca indera rohnya udah bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tuhan inginkan orang Kristen itu orang Kristen yang dewasa, ya, yang tidak lagi membutuhkan air susu, tapi dia sudah mendapatkan memahami ajaran tentang kebenaran. Makanannya adalah makanan-makanan yang keras, makanan-makanan orang dewasa. Jadi Tuhan bilang kita jadi orang Kristen Raja Wali itu yang pertama adalah orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dan dia hidup bukan dari kata orang. Ini orang Kristen yang dewasa itu adalah hidup bukan dari kata orang, tapi dia hidup oleh karena firman Allah. Dia hidup oleh karena kebenaran yang ada di dalam dirinya. Itu orang Kristen yang memang dewasa. Yang kedua, orang Kristen Raja Wali yang Tuhan inginkan adalah seperti apa? Orang Kristen memberi dampak, impactnya itu membawa orang satu jiwa yang diselamatkan, dipindahkan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Berlaksa-laksa malaikat menyambut. Bayangkan kalau engkau bukan hanya membawa satu orang aja, tapi engkau membawa banyak orang, ratusan orang, ribuan orang, pindahkan dari gelap ke dalam terang. Dan ini yang Alkitab katakan di dalam kitab Matius, bahwa kita perlu mempersiapkan umat Allah untuk mereka boleh menjadi murid Kristus, orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Nah, di dalam firman Tuhan Matius 28 dikatakan seperti ini ayat 18 sampai dengan 20. Ingat, yang kedua, orang Kristen Raja Wali adalah orang Kristen yang berdampak. Ayat 18 sampai dengan 20 dalam Matius 28 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Orang Kristen Raja Wali yang Tuhan inginkan adalah orang Kristen yang berdampak. Yang berdampaknya adalah menjadikan orang murid Kristus. Murid itu berarti pastikan dia belajar, dia punya kehidupan yang terbawa di dalam kebenaran firman, dia bertobat sungguh-sungguh, dia mengalami Tuhan. Alkitab berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi di sini kita mengalami perintah Tuhan, kita yang dibenahi duluan. Saya punya satu statement yang saya ambil dari teman saya luar biasa. Dia berkata seperti ini, kalau belum menjadi manusia, jangan menjadi hamba Allah. Ini menarik. Apa ya maksudnya? Dalam sekali. Kalau belum menjadi manusia, jangan menjadi hamba Allah. Artinya, engkau selesaikan dirimu dengan hidupmu dulu, supaya engkau jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Jangan menjadi orang yang kanak-kanakan, karena Kristen Raja Wali yang pertama adalah Raja Wali itu orang Kristen yang dewasa. Yang kedua, berdampak dengan hidupnya. Satu jiwa engkau selamatkan, engkau memuridkan dia, engkau menangis dengan dia. Bisa nggak, saudara? Jadi bukan cuma dibaptis dan selesai. Oh, aku udah baptis, tapi kita nggak pernah memuridkan dia, kita nggak pernah nangis dengan dia, kita nggak pernah berdoa sungguh-sungguh untuk jiwa ini. Ya, saat dia berkata aku punya masalah, aku punya persoalan, kita nggak pernah mau ambil bebannya. Kita bilang, kau berdoa aja. Nggak seperti itu. Memuridkan itu kita melatih orang itu seperti firman yang kita sudah lewati duluan. Makanya nggak heran hamba-hamba Allah yang sangat-sangat murni yang dipanggil oleh Tuhan, mereka terlatih seperti Raja Wali. Mereka hidupnya udah beres dengan diri sendiri, udah nggak ada kekecewaan, udah nggak ada amarah, udah nggak ada iri hati, udah nggak ada hal-hal kayak gitu. Udah beres, saudara, udah beres. Makanya dia bisa berdampak. Kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri, gimana berdampak? Berdampak yang Tuhan katakan adalah kita harus sampai memuridkan orang menjadi murid Kristus. Dan murid ini adalah disciple. Disciple itu adalah apa? Mengajarkan mereka, menangis dengan mereka, melatih mereka, pegang pedang senjata roh, melatih mereka sampai akhirnya kita berkata, oh ini orang udah siap, udah dewasa dalam roh. Jadi impactnya itu sampai seperti itu. Saya bersyukur ada banyak hamba Tuhan yang menangis setiap hari untuk jiwa-jiwa. Bahkan dia capek, dia mau tidur nggak bisa tidur karena Tuhan bangunkan dia tengah malam, berdoa untuk orang-orang, menangis untuk orang-orang. Bahkan dia beri dari yang mungkin dia nggak punya, tapi dia beri untuk orang karena Tuhan menggerakkan hatinya. Ini orang-orang yang dewasa luar biasa. Makanya itu namanya impact. Impact itu bukan kita membesarkan nama kita, bukan kita menghebatkan nama kita, tapi kita menjadi suratan yang terbuka. Suratan yang terbuka itu adalah saudara udah beres dengan dirimu, sehingga yang ada dan muncul itu adalah firman Allah. Firman, orang senang dengan saudara, orang suka, orang mendengar, orang mengalami. Memang ada banyak orang yang tidak suka, iri dan segala macam. Kita nggak fokuskan itu, tapi fokuslah kepada orang-orang yang mengalami Tuhan melalui kehidupan saudara. Dan mereka adalah aset-aset kerajaan surga. Rekan-rekan sekerja Allah, saya mau berkata, engkau adalah aset-aset kerajaan Allah yang perlu saya menjaga saudara dalam roh saya. Berdoa buat saudara, karena dari engkau ada banyak orang diselamatkan. Luar biasa, ya. Makanya kita perlu melatih iman roh kita untuk bertumbuh dan berakar dan berbuah, supaya ada impact, ada dampak. Kristen Raja Wali yang ketiga, apa yang Tuhan maksudkan? Yang pertama, Kristen Raja Wali yang Tuhan maksudkan adalah Kristen Raja Wali yang dewasa, ya, makan makanan keras. Yang kedua, Kristen Raja Wali yang berdampak, memuridkan orang, membawa orang ke jalan kebenaran. Dan Kristen Raja Wali yang ketiga adalah Kristen Raja Wali yang hidupnya memberikan tumpangan, memberikan kasih, menyatakan kasih kepada banyak orang. Tumpangan itu adalah seperti orang Samaria, saudara, ya. Waktu banyak orang melihat ada seseorang yang dipukul, dirampok, semua orang lewat saja. Tapi orang Samaria yang murah hati, dikatakan murah hati. Kenapa? Karena dia mau pergi ke tempat tujuannya. Tapi saat dia melihat ada orang yang terbaring karena disiksa dan dirampok, dia berhenti langkahnya. Dan dia mulai mengangkat orang ini, dan dia bawa ke tempat penginapan, dan dia berkata, tolong rawatlah orang ini. Dan jika memang ada yang diperlukan, apa yang diperlukan oleh orang ini, tanggungkanlah kepadaku. Ini hari-hari ini udah banyak orang kehilangan arah ini. Tolong orang karena mau dipuji, tolong orang karena mau disanjung, dan waktu nggak mendapatkan apa yang orang itu mungkin bilang terima kasih, kita maki-maki. Ini nggak benar, saudara. Jadilah seperti orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang benar-benar dia tahu ada tujuannya dia, tetapi dia berhenti, ya, dan dia menolong orang yang benar-benar membutuhkan tangan Tuhan. Luar biasa. Kalau saudara mengalami Tuhan, saya percaya engkau memiliki 3 hal ini, dan engkau akan ada di dalam kehidupan roh yang benar-benar mengalami kuasa
Tuhan di sana. Makanya waktu saudara melihat apa yang Tuhan inginkan buat kita, come on, ikuti aja apa yang Tuhan mau. Jangan berontak, ya. 3 hal penting menjadi seorang Kristen Raja Wali. Saya ulang lagi. Yang pertama yang dimaksud Raja Wali, Kristen Raja Wali adalah Kristen yang dewasa. Tidak lagi makan makanan susu, ya. Ngomong sedikit tersinggung, mau dimengerti, ya. Ada banyak iri hati, masih rasa cemburu. Itu nggak benar. Itu bukan Kristen yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan berkata Kristen Raja Wali itu saat dia berlari, dia berjalan, nggak ada lelah, nggak ada capek. Karena apa? Roh di dalam dia bukan dia lagi, tapi roh Tuhan, sehingga dia kuat. Makanya orang-orang seperti ini kita bisa lihat hidupnya itu luar biasa, transparan. Hidupnya untuk Tuhan dengan luar biasa, ya. Nah, yang kedua, Kristen yang berdampak, mendisciple orang, mendidik orang ke arah Tuhan, menangis dengan dia, bayar harga untuk 1 jiwa pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Kadang-kadang memang gak enak kalau kita lihat ada orang-orang yang iri, ya, orang-orang yang cemburu dan mereka menjelekkan kita. Kadang gak enak memang, tapi ingat, Tuhan tidak inginkan seorang pun binasa. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kita doakan mereka. Tuhan munculkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang yang iri, yang gak suka itu melihat dan mereka merasa malu, dan akhirnya mereka dimenangkan oleh Tuhan. Kita perlu dewasa dalam doa kita juga, dan dewasa di dalam pola pikir kita. Orang Kristen yang ketiga adalah orang Kristen yang memberi tumpangan, memberikan kasih yang meluap-luap seperti seorang Samaria yang bermurah hati, ya. Bukan karena supaya dipuji. Ingat itu, murah hati itu bukan untuk dipuji. Orang Samaria ini dia selesaikan tuntas apa yang dia lakukan untuk orang yang dia tolong. Karena waktu dia membawa orang ini datang untuk berobat, ya, dia berkata apapun yang dibutuhkan, ya, apapun yang diperlukan, tanggungkanlah kepadaku. Luar biasa, saudara. Makanya kita mesti belajar jadi orang-orang Samaria yang murah hati di akhir zaman. Karena saya jarang menemukan itu. Orang tolong itu karena mau dipuji, orang memberi itu karena mau dibilang. No. Orang Samaria yang murah hati itu adalah orang yang melakukan sesuatu bukan supaya dipuji, tetapi harus menjadi teladan dalam segala sesuatunya. Dan Tuhan mau kita orang Kristen Raja Wali yang memiliki sikap seperti itu, ya. Dan kalau belajar dari fakta burung Raja Wali yang saya katakan tadi di awal, ya, ini menarik. Burung Raja Wali dia tinggal di tempat ketinggian. Tinggi ini bicara bahwa Anda hidup dengan saya hidup hanya di dalam hadirat Tuhan, ya. Nikmati hadirat Tuhan. Ini fakta yang berikut. Raja Wali ini dia akan terbang kalau ada badai. Semakin ada banyak masalah, engkau tidak akan terbang dengan masalah, tapi engkau akan menunjukkan kualitas rohanimu semakin naik. Tunjukkan kualitas rohanimu, tunjukkan nilai-nilai spiritualmu yang semakin hebat itu. Dan Raja Wali yang berikut usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun dia akan menghancurkan bulu-bulunya, ya, dan dia memaparkan tubuhnya di depan matahari supaya apa? Bulu-bulu yang lama itu rontok, dan dia butuh 1 tahun untuk apa? Bulu-bulu baru itu tumbuh. Dan dia tunggu saat bulu-bulunya yang lama udah rontok, ya, dan bulu-bulu barunya belum tumbuh, dia menggigil karena di tempat yang paling tertinggi untuk menghancurkan bulu-bulunya yang lama itu. Saat bulu lamanya udah keluar, ya, dia menggigil, dia kedinginan, dia kepanasan kalau siang hari, dan malam hari dia kedinginan, tapi dia menunggu dengan sabar 1 tahun supaya bulu-bulu yang baru bertumbuh. Dan akhirnya dengan bulu-bulu yang baru itu dia bisa terbang tinggi dengan luar biasa. Tuhan inginkan kita belajar dari fakta burung Raja Wali, karena hanya burung Raja Wali inilah yang memang burung yang spesial. Ini burung yang paling kokoh, burung yang paling kuat, yang tangguh, saudara. Makanya Tuhan ajar kita terbang seperti Raja Wali, supaya kita bisa belajar menghadapi persoalan-persoalan ini. Tidak lagi menjadi anak-anak rohani yang childish, yang kanak-kanakan. Stop menghina, stop saling menjatuhkan, stop untuk urusan-urusan daging. Anda dan saya sudah harusnya beres dengan hidup roh daging kita, dan kita hidup dalam roh. Minta Roh Kudus pimpin kita.
So menarik sekali. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mereka akan terbang seperti Raja Wali. Dan ini yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya, kita semua terbang seperti Raja Wali. Kekuatannya oleh karena apa? Ada badai. Kekuatan kita, izinkan Tuhan memproses dengan badai-badai persoalan. Jangan tolak, tapi minta dalam nama Yesus. Di balik ini, di balik masalah, kira-kira apa yang bisa saya dapatkan? Di balik persoalan ini, kekayaan apa yang saya dapatkan? Kita kadang-kadang lupa berdoa seperti itu, bukan? Yang ada adalah saat punya masalah, kita mulai mengeluh, kita mulai mengadu, dan kita bahkan tidak mengaminkan firman Allah. Hari ini, jika ada masalah, berdoa sama Tuhan. Ada berkat apa yang saya bisa dapat di balik masalah? Apalagi masalah yang engkau hadapi berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Sepertinya masalah ini terjadi lagi, setiap tahun ada lagi. Mungkin Tuhan lagi mengajar saudara untuk bersabar, menguasai diri, self control. Kalau engkau mendapat pengkhianatan berulang-ulang, mungkin Tuhan lagi mengajar Anda untuk bisa belajar mengampuni. Ya, kalau engkau menghadapi yang namanya pemberontak, selalu ada orang-orang yang berontak kepadamu, mungkin Tuhan lagi melatih saudara untuk mau dapatkan, ya, roh kelemah lembutan. Sama seperti Musa menghadapi jemaat kurang lebih 2 juta orang yang dibawa keluar dari Mesir. Itu adalah bukan orang-orang yang semuanya bersyukur dibawa keluar dari tanah perbudakan, tapi di dalam perjalanan mereka semua mengadu, mereka semua mengeluh, mereka semua bahkan berkata, engkau ini nggak diutus oleh Tuhan. Mereka semua marah, mereka semua berontak, tapi Musa belajar sabar. Dan itulah makanya dia dikasih Tuhan roh kelemah lembutan. Saudara, kalau sering banget menghadapi orang-orang yang berontak, jangan tolak, tapi berkata, di balik pemberontakan yang saya hadapi ini, ada spirit apa, berkat apa yang bisa saya dapatkan. Ambil itu, tanamkan itu. Jangan lagi bersungut, karena ini Tuhan sudah mau datang, waktu Tuhan sudah dekat. Ayo bereskan apa yang perlu dibereskan, saudara. Ya, hidup rohani yang belum bereskan. Stop dengan urusan-urusan dosa. Stop. Raja Wali, 3 hal seorang Kristen Raja Wali. Yang pertama, saya ulang lagi, Tuhan berkata Kristen Raja Wali adalah Kristen yang dewasa, tidak lagi membutuhkan air susu, karena nggak cocok dilihat dari sudut waktu. Dia harus siap makan makanan yang keras karena udah terlatih panca inderanya. Terlatih kenapa? Karena udah sepanjang masa kehidupan pertumbuhannya dia mendapatkan makanan-makanan. Dia bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mendewasakan pertumbuhan rohnya, pertumbuhan tubuhnya, sehingga molekul-molekul darah bertumbuh dengan baik. Tuhan mau kita dewasa. Yang kedua, Kristen yang berdampak. Pindahkan satu jiwa dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Muridkan mereka, doakan mereka, menangis dengan mereka, saudara. Ya, Kristen yang berdampak. Yang ketiga, Kristen yang bermurah hati, seperti orang Samaria yang bermurah hati. Bukan memberi supaya dipuji, tapi beri karena Anda punya hati mengasihi, karena di dalam Anda udah penuh sekali kasih Tuhan, melimpah. Berikan kepada orang lain. Mari kita belajar jadi orang Kristen yang dewasa, yang berdampak, dan bermurah hati. Ini yang Tuhan inginkan. Saya akan berdoa buat saudara nanti. Kalau saudara punya pokok doa, saudara mau didoakan, saudara bisa ikut chat di sini, ya, doakan apa, dan saya akan doakan saudara. Saya mau minta supaya kuasa Allah berdaulat dalam hidupmu. Engkau jadi orang-orang yang sangat dewasa dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, hamba berdoa, jika kami punya persoalan masalah, Engkaulah jalan keluar, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran. Jangan biarkan mata kami menuju ke jalan yang lain, tapi kami hanya menuju ke jalan-Mu, mendengarkan Engkau dan berbicara kepada Engkau. Dengan keluhan-keluhan kami katakan kepadamu, dan Engkau menjawab kami. Hamba berdoa, ya Bapak, jika ada satu keluarga yang punya masalah rumah tangga, Engkau datang dan pulihkan rumah tangga ini. Engkau bertata, Engkau berdaulat dalam rumah tangga ini. Berikan hati istri kembali kepada suami,
suami kepada istri, anak-anak kepada orang tua kepada anak. Jika ada yang sakit hari ini Tuhan, Bapak hamba berdoa, sembuhkanlah mereka, karena Engkau sudah mati bagi mereka di kayu salib. Penyakit-penyakit sudah selesai. Tapi jika ada yang sakit oleh karena iri hati, oleh karena dendam, amarah, ampunilah Tuhan. Dan biarlah kami belajar mengampuni, melepaskan semua kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu, supaya kami sembuh dan kami boleh mengalami Tuhan. Jika ada yang sakit oleh karena roh lain, kami berdoa saat ini Bapa, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh kami, kami sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, jika ada di antara semua yang mendengarkan program Happiness Moment ini, ada yang benar-benar punya masalah-masalah persoalan yang menekan, mengintimidasi, maka segala hukuman-hukuman iblis dalam bentuk apapun yang melemahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Berikan kemenangan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu kepada setiap pribadi pada saat ini. Kami menjadi orang Kristen Raja Wali yang dewasa, yang berdampak, dan yang bermurah hati. Berikan kami kemenangan di dalam segala situasi apapun. Dan mari Tuhan, Engkau berkati setiap kehidupan kami yang kami sedang gumulkan dan doakan, apapun itu. Datang Tuhan. Hamba berdoa, hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang dalam pelayanan mereka, baik di desa-desa, di kota-kota. Ya Bapa, Engkau kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, berkati mereka, urapi mereka, berikan kuasa-Mu kepada mereka, nyatakan kebesaran-Mu kepada mereka Tuhan. Dan jika ada hamba-hamba Tuhan yang menghadapi masalah-masalah yang cukup kesual, Tuhan datang, berikan jawaban, karena Engkau sudah pilih mereka. Engkau pasti membela mereka dengan cara ajaib-Mu. Hari ini biarlah kemurahan dan kasih Bapa sempurna kepada kami. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberkati. Roh-Mu di dalam kami di dalam Engkau, Engkau dalam kami, berdaulat dan berkuasa. Kuduskanlah kami karena Engkau Allah yang kudus, dan berkatilah kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all. Terus maju dalam Tuhan dan diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Amin, amin.